Menurut investor dan kreditur saja, laporan laba rugi komprehensif ini sangat penting. Nah, apalagi bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niatri Anjani, NIM C1C0191048, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi nih teman-teman salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan judul materi yaitu laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Baiklah teman-teman, kita masuk nih ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang laporan laba rugi komprehensif itu sendiri. Nah, laporan laba rugi komprehensif ini merupakan laporan yang membantu dalam mengukur keberhasilan kinerja sebuah perusahaan dalam masa periode tertentu. Nah, kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif ini sendiri adalah untuk membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Nah, pengguna dari laporan laba rugi komprehensif ini sendiri terdiri atas 3. Yang pertama yaitu investor. Nah, investor ini menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Jadi, dari laporan laba rugi komprehensif inilah investor itu dapat mengetahui perkembangan harga saham, perkembangan dividen dari sebuah perusahaan untuk dilihat apakah layak untuk diinvestasikan. Lanjut lagi ke pengguna laporan laba rugi yang ketiga, laporan laba rugi komprehensif yang ketiga, yaitu manajemen. Nah, menurut investor dan kreditur saja, laporan laba rugi komprehensif ini sangat penting. Nah, apalagi bagi manajemen. Karena apa? Karena di banyak perusahaan itu bonus yang diberikan kepada manajer itu ditentukan berdasarkan keberhasilan dalam mencapai target laba. Nah, untuk mencapai target laba itulah diperlukan yang namanya laporan laba rugi komprehensif ini. Apabila seorang manajer itu dapat mengolah data sehingga menghasilkan laporan laba rugi komprehensif yang baik bagi perusahaannya, maka kinerja dari manajer tersebut bisa dikatakan baik sehingga bisa mendapatkan bonus dari perusahaannya. Begitu teman-teman. Lanjut lagi nih teman-teman ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Nah, selain memiliki banyak manfaat, banyak kegunaan, laporan laba rugi komprehensif ini juga memiliki keterbatasan nih teman-teman. Nah, keterbatasan ini ada untuk ditujukan kepada pengguna, yang mana pengguna ini harus memperhatikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan asumsi dan kebijakan tertentu. Nah, beberapa keterbatasan dari laporan ini, diantaranya yang pertama yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Dan yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Nah, artinya lain metode perhitungan yang digunakan, maka lain pula laba yang dihasilkan. Contohnya, metode garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran penghasilan dan beban. Nah, yang dalam pengukuran penghasilan dan beban ini melibatkan yang namanya pertimbangan. Contohnya yaitu penyusutan aset yang ada 20 tahun, ada juga yang 15 tahun, sehingga menyebabkan beban yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Lalu ada juga yang namanya elemen laporan laba rugi komprehensif. Terdiri atas 2. Yang pertama yaitu total laba rugi komprehensif, yang merupakan perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dan kapasitas sebagai pemilik. Nah, yang kedua yaitu penghasilan atau income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Nah, artinya elemen dari laporan laba rugi komprehensif ini memiliki komponen-komponen tertentu berupa total laba rugi komprehensif dan penghasilan atau income nih teman-teman. Format laporan laba rugi komprehensif. Nah, untuk format dari laporan laba rugi komprehensif ini terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk ganda. Nah, kalau untuk bentuk tunggal,
pos minimum yang dihasilkan adalah, atau format-format yang terdapat dalam bentuk tunggal adalah, yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu biaya keuangan, yang ketiga bagian laba rugi yang dicatat menggunakan metode ekuitas, yang keempat yaitu beban pajak, dan yang kelima yaitu jumlah laba rugi setelah pajak, keenam laba rugi, ketujuh komponen pendapatan, kedelapan bagian pendapatan, dan kesembilan total laba rugi komprehensif. Nah, kesembilan komponen inilah yang terdapat dalam laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk tunggal nih teman-teman. Yang berbentuk ganda ini teman-teman itu terdiri dari 6, lebih sedikit dari bentuk tunggal tadi. Nah, dari bentuk ganda ini terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu biaya pendanaan, yang ketiga biaya laba rugi atau serentitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas, dan yang keempat yaitu beban pajak, kelima jumlah laba rugi setelah pajak, dan yang terakhir yaitu laba rugi yang dihasilkan. Nah, sebenarnya kedua bentuk ini cenderung sama, namun ada beberapa komponen saja yang berbeda. Nah, pos yang tidak disajikan dalam laporan rugi terpisah akan disajikan dalam laporan kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini biasanya memang dibuat setelah dikerjakannya laporan laba rugi teman-teman. Nah, laporan perubahan ekuitas ini sendiri merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Nah, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode. Jadi nih teman-teman, dalam laporan perubahan ekuitas ini disajikanlah laporan-laporan perubahan ekuitas dari sebuah perusahaan itu dari awal periode sampai akhir periodenya. Yang mana laporan ini akan mencerminkan naik turunnya aset neto dari perusahaan itu sendiri. Nah, data yang diolah dari laporan perubahan ekuitas ini berasal dari data-data dari laporan sebelumnya, seperti dari laporan laba rugi komprehensif itu sendiri. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan dari saya tentang materi kita kali ini, yaitu tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam penyampaian materi maupun penyampaian kata banyak terdapat kesalahan atau banyak ketidaklengkapan dalam penjelasan. Semoga kedepannya saya dapat melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton sampai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.